Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmania dengan NIM 200605110028 dari kelas Praktikum Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan source code saya tentang praktikum 1, yaitu mengenai arrays, di mana ada 3 poin. Yang pertama tentang ordered array, yaitu array yang berurutan meskipun kita menginputkannya acak. Lalu yang kedua tentang binary search. Lalu yang ketiga, storing object. Langsung saja. Tentang ordered array. Di sini saya pakai metode void, di mana saya sudah menginputkan secara acak ya, ada 53, 81, dan seterusnya. Yaitu ada 8 input yang saya masukkan, berarti ada 7 indeks intinya di array. Nah, ini source code-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Misal di sini saya memasukkan input pertama. Ini diabaikan dulu outputnya. Input pertama di sini saya masukkan 53. Nah, 53 masuk sebagai value. Indeks ada variabel posisi indeks ini sebagai tempat untuk posisi indeks si value yang kita inputkan nanti. Di sini masih 0 tentunya. Jadi 53 sebagai value. Lalu ada perulangan while, di mana perulangan ini akan berjalan jika posisi indeks kurang dari n elemen. Posisi indeksnya 0, n elemennya juga 0. N elemen ini adalah panjang array. Dan jika value atau yang kita masukkan itu lebih dari array posisi indeks. Nah, posisi indeksnya kan masih 0. 0 kurang dari 0, maka sudah tidak memenuhi. Ini juga ada dan. Ini tidak memenuhi, langsung lanjut ke perulangan kedua, yaitu for in i sama dengan n elemen, n elemennya tadi 0, i sama dengan 0, 0 lebih dari posisi indeks, 0 lebih dari 0, salah, tidak memenuhi. Langsung lanjut ke yang bawah, di mana jadinya si posisi indeksnya tadi kan 0, berarti indeks ke 0 itu sama dengan 53 value. Indeks ke 0 dari array R itu sama dengan 53. Nah, itu menjadi indeks ke 0. Lalu n elemen akan diincrement untuk menjadi tempat input selanjutnya, yaitu input yang kedua bernilai 81. Value-nya 81. 81 masuk ke sini, posisi indeksnya masih 0, berarti masuk ke perulangan while 0 kurang dari n elemennya tadi sudah diincrement jadi 1, 0 kurang dari 1, betul. Dan value-nya tadi 81, saya masukkan lebih dari sama dengan indeks ke RR posisi indeksnya tadi kan 0. Indeks ke 0 tadi adalah value pertama, yaitu 53. 81 lebih dari sama dengan 53, betul berarti. Maka posisi indeksnya akan diincrement. Jadi yang aslinya 0 menjadi 1. N elemennya 1, posisi indeksnya 1. Masuk ke perulangan kedua, yaitu n elemen sama dengan 1, n elemennya 1, 1 lebih dari posisi indeks, 1 lebih dari 1, tidak memenuhi. Maka ini di skip, masuk ke yang bawah, jadi si value, yaitu si 81, itu sama dengan indeks ke posisi indeksnya tadi 1, berarti indeks ke 1 adalah 81. Itu untuk input yang kedua. Lalu n elemennya diincrement lagi untuk menjadi tempat input selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah 45. Ingat, value yang ketiga 45. 45 menjadi value posisi indeksnya tadi jadi 1. 1 kurang dari n elemen. N elemennya tadi 2 karena sudah diincrement lagi. 1 kurang dari 2, betul. Dan value 45 lebih dari sama dengan RR posisi indeks. Indeks ke posisi indeksnya yang terakhir tadi adalah 1. Indeks ke 1 tadi 81. Apakah 45 lebih dari 81? Salah, maka ini di skip. Lalu lanjut ke perulangan yang kedua, yaitu i sama dengan n elemen, i-nya sama dengan 2, di mana 2 lebih dari posisi indeksnya tadi 1 ya, karena tidak diincrement. Betul, lalu i-nya akan didecrement. Nah, masuklah ke kondisi ini, diinisialisasi, si
I an element yaitu si indeks kedua itu sama dengan indeks ke-2 min 1, 1. Nah, di sini jadi si indeks ke-1 tadi yang awalnya 81 kan indeks ke-1 akan bergeser ke indeks kedua karena nantinya jadi hasil ini indeks ke-1 posisi indeks karena tidak diinkrementkan tadi ya. Jadi masih 1 itu sama dengan value dari input yang ketiga yaitu 45. Maka indeks ke-1 menjadi tempat 45, lalu si 81 bergeser menjadi indeks kedua. Lalu n elemennya diinkremen dan seterusnya berlanjut seperti itu. Untuk input-input yang lainnya juga sistemnya seperti itu yang saya jelaskan tadi. Lalu akhirnya inputnya menjadi urut seperti ini. Lanjut ke binary search. Nah, di sini ada parameter k, di mana nanti kita masukkan. Di sini k saya masukkan 45. Ya, 45. Untuk sistemnya di sini ada batas bawah yang posisinya 0 dan batas atas yaitu panjang dari array r.length dikurangi 1. Nah, panjang dari r ini berapa? Kita cari di sini. Nah, ini max size 9. Jadi panjangnya itu 9. 9 dikurangi 1, 8. Jadi batas atasnya 8. Di sini juga saya ada variabel belum ketemu yang pakai tipe data boolean. Ya, di sini juga saya pakai metodenya yang boolean karena saya ingin outputnya itu iya atau tidak, true or false. Di sini boolean belum ketemu, nilainya true, jadi memang belum ketemu. Lalu lanjut ke perulangan, si belum ketemu ini diproses sampai ketemu dengan cara ini. Jadi ada nilai tengah. Nilai tengah ini cara mencarinya yaitu batas atas ditambah batas bawah. Batas atasnya tadi 8 ditambah 0. 8 dibagi 2, 4. Tengahnya 4. Jadi ada perkondisian di mana jika indeks ke tengah atau indeks keempat sama dengan k atau sama dengan yang kita cari, maka belum ketemu akan menjadi false, yang artinya akan ketemu. Nah, si indeks keempat tadi berapa ya indeks keempat? Kita hitung dari sini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, indeks keempat 66. Apakah 66 sambil 45? Salah. Maka lanjut ke else if selanjutnya, yaitu batas bawah lebih dari batas atas, bila salah. Lanjut ke else selanjutnya. Nah, di mana else selanjutnya ini ada perkondisian lagi di dalamnya, di mana jika indeks dari array R yang tengah atau 4 ini kurang dari K, yaitu 66 kurang dari K-nya tadi 45, salah ya jelas. Lanjut ke else di bawah. Nah, jika lebih dari, maka batas atasnya berubah nih, jadi tengah dikurangi 1. Jadi batas atas yang tadinya itu 8, maka berubah jadi tengahnya itu tadi 4, 4 dikurangi 1, 3. Jadi batas atasnya adalah jadi indeks ke-3. Langsung masuk ke perulangan lagi, masuk ke sini, tengah sama dengan batas atasnya 3, ditambah batas bawah tetap 0, 3, dibagi 2, 1,5. Karena ini tipe data integer, maka 3 bagi 2, 1,5 dibulatkan menjadi 2. Masuk ke pengkondisian, di mana jika nilai indeks ke tengahnya tadi adalah 2, setelah diperbarui lagi ya, indeks kedua sama dengan K, maka belum ketemu akan false, yaitu akan ketemu. Berapa nih indeks kedua? Kita cari di sini. Indeks ke-0, 1, 2. Nah, indeks kedua 45. K-nya atau yang kita cari juga 45. Nah, maka ini akan ketemu. Si belum ketemu akan menjadi false dan akan di-return true. Seperti itu prosesnya. Itu untuk binary search, lalu lanjut ke storing object. Nah, storing object ini sistemnya hampir sama seperti pemrograman berorientasi objek. Jadi ada reference variable, di sini ada parameter, lalu ada variabel yang diakses private, yang nantinya ini juga akan di getter, di setter getter, enkapsulasi.
Sama semisal seperti itu untuk menjaga keamanan data juga. Di sini untuk setternya di-insert seluruh nama, NIM, dan asal. Di sini juga ada metode untuk cari dan delete. Find dan delete. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.